Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Junal Fitri, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dilancarkan usaha dan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Halo teman-teman, aku Fitri, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai pedagang sembako rumahan. Aku berasal dari kampung kecil di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Seperti yang teman-teman lihat, lokasi tempat tinggal aku, tepatnya lokasi tempat aku berjualan berada di kampung kecil yang sepi, yang berada di perbukitan. Dan ini jaraknya sekitar 15 hingga 20 menit dari pusat kota Payakumbuh. Ini lokasinya bukan di jalan besar, juga bukan di tempat yang mudah dijangkau ya teman-teman. Ini merupakan jalan yang menghubungkan dua desa, cuman ini bukan jalan utamanya ya teman-teman. Untuk menuju ke jalan utamanya itu lebih kurang sekitar 150 ke ujung sana. Nah, di depan itu ada warung juga ya teman-teman, sekitar 2 atau 3 warung. Cuman yang di sini cuma warung aku aja. Ini untuk bangunannya sedikit menjorok ke jalan ya teman-teman, karena aku hanya memanfaatkan sisa lahan. Jadi sebelumnya rumah aku itu posisinya sekitar 3 meter dari bahu jalan. Dan di sini dulunya got yang memang gak pernah aktif ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan salah, di sini warung aku lumayan terkenal juga loh. Bisa disebut warung pilihan tempat berbelanja. Karena aku selalu buka setiap hari. Dalam sebulan paling aku tutup 1 kali jika ada sesuatu yang mendesak. Dulu di sini aku jadikan tempat penataan beras ya teman-teman. Tapi karena posisinya benar-benar di pinggir jalan dan mudah dijangkau, apalagi maraknya maling ya teman-teman. Dan warung aku juga sering ditinggal pas nyusuin anak ke kamar, akhirnya aku pindahkan ke dalam. Stok beras aku dulunya 2 hingga 3 karung. Alhamdulillah sekarang meningkat menjadi 15 hingga 20 karung per 10 hari. Untuk penduduk di kampung aku nggak banyak ya teman-teman. Di sini terdapat lebih kurang 200 kakak, tapi mereka nggak semuanya belanja di tempat aku ya. Paling hanya 1/4 sampai setengahnya dari total penduduk di kampung aku yang belanja di sini. Rata-rata mereka semuanya sudah menjadi pelanggan tetap di warung aku ya teman-teman. Mulai dari pagi, siang, sampai malam, pasti tiap hari itu selalu bolak-balik ke warung aku. Dan menurut aku daya beli masyarakat di sini cukup bagus karena yang aku jual itu memang barang sembako dan kelontong. Jadi meskipun harga sembako sejak akhir tahun kemarin mengalami kenaikan, tidak mengurangi permintaan dari konsumen ya teman-teman. Terutama pada tabung gas, ini udah menjadi kebutuhan paling pokok. 3 bulan terakhir lumayan langka ya teman-teman, dan harga ecernya di tempat aku mencapai Rp30.000. Kemudian untuk jajanan, di warung aku menyediakan jajanan aneka roti, biskuit, wafer, kerupuk, dan stik kentang atau semacamnya. Karena aku lebih menyesuaikan dengan anak-anak, terutama aku punya 2 anak kecil ya teman-teman. Gak semua makanan baik untuk anak dan aku memutuskan untuk membatasi ketersediaan jajanan. Terutama untuk minuman-minuman gelas, mulai dari jelly, teh gelas, ale-ale, terus juga kayak permen karet atau jajanan lainnya yang menurut aku banyak zat-zat yang berlebihan, itu nggak aku sediakan di warung aku. Saat ini aku hanya menyediakan minuman-minuman botol karena keuntungannya pun jauh lebih besar dibanding dengan minuman gelas ya teman-teman. Alhamdulillah ini juga yang paling laris di warung aku. Dan rata-rata keuntungan untuk minuman botol ini Rp1.000 per botolnya. Ini aku sarankan untuk teman-teman yang punya modal lebih agar ditempatkan di dalam showcase ya teman-teman. Selain tampilannya juga lebih menarik dan untuk isi dalamnya juga pasti kelihatan dari luar. Namun jika tidak, memakai kulkas seperti ini juga bagus ya teman-teman. Apalagi untuk kulkasnya dipajang pada bagian paling depan warung kita ya teman-teman.
Dan untuk kulkasnya, aku memakai kulkas kecil satu pintu, ini 75 watt dan ini dijamin lebih hemat listrik dibanding dengan kita memakai showcase ya teman-teman. Kemudian untuk permian, ini juga termasuk barang yang selalu dicari setiap hari dan untuk rasanya aku lebih menyesuaikan dengan selera pelanggan. Cuman yang paling best seller di warung aku itu mulai dari super mie ayam bawang, sukses isi 2, indomie kari, indomie goreng. Kemudian untuk mie seribuan seperti Intermie, Ecomi, dan Alimi. Pernah di awal jualan, aku ngikutin mie yang lagi viral atau varian-varian baru seperti mie keju, Indomie Aceh, mie lemonilo. Cuman kurang jalan karena kembali lagi ke selera pelanggan. Tentunya kita lebih mengutamakan apa yang paling laris. Dan untuk varian-varian lain, aku stoknya nggak banyak, hanya 10 hingga setengah dus. Untuk harga di grosir relatif stabil, jadi kalau mau stok barang lebih baik diperkirakan juga tanggal kadaluarsanya karena tidak semua mie instan bisa diretur atau ditukar. Kemudian untuk barang-barang kelontong, aku sarankan untuk mengambil langsung ke distributor atau sales khusus jual barang kelontong ya teman-teman. Karena selisih modalnya itu lumayan banyak dengan grosir yang menjual barang sembako dan kelontong. Dan juga nggak semua distributor hanya melayani pedagang yang beli barang banyak ya teman-teman. Karena aku juga pernah dengar kalau beli di distributor itu harus pakai target. Itu nggak benar ya teman-teman, kita juga bisa menyesuaikan dengan budget kita, kecuali jika teman-teman membelinya itu satuan, mungkin itu nggak bisa, tapi kalau selagi kita belinya itu lusinan atau per dus, itu mereka sangat melayani ya teman-teman. Ini ada beberapa barang yang baru aku sediakan di warung aku, seperti kaos kaki, sapu rumah, deodoran, tisu basah, terakhir fresh care. Selama ini aku belum berani menyediakan barang-barang ini karena menurut aku untuk modal yang minim lebih baik kita lebih mengutamakan barang-barang yang cepat laku sehingga perputarannya juga cepat. Pernah kejadian pada saudara dari suami aku, mereka baru jualan ya teman-teman. Menurut aku modal mereka pun termasuk minim dan mereka mencoba menyediakan raket lengkap dengan bulu ayamnya. Tapi jalan beberapa bulan itu belum ada satupun yang terjual. Karena memang sebenarnya warung yang mereka kelola itu adalah warung sembako dan itu pun juga belum lengkap. Malah nyasar raket dan itulah pentingnya survei terhadap barang-barang itu sangat penting ya teman-teman. Kita perlu membaca dan mempelajari arah warung kita itu sebenarnya kemana. Fokus ke barang sembako dan kelontong atau alat-alat olahraga, perlengkapan motor, atau juga toko pertanian atau yang lainnya. Lebih baik kita fokuskan di satu titik. Jika semuanya sudah terpenuhi, barulah kita melangkah ke jenis-jenis berikutnya atau ke arah selanjutnya. Khusus untuk pengelolaan di warung aku, selama ini aku berusaha untuk fokus melengkapi jenis-jenis barang. Mulai dari kebutuhan dapur, mandi, dan lain-lain. Untuk kebutuhan, terutama kebutuhan memasak, untuk saat ini aku menyediakan barang yang tahannya cukup lama. Karena sebenarnya warung aku itu lebih ke barang-barang kering. Cuman karena ada beberapa pelanggan yang minta disediakan barang seperti bawang, cabai, tahu, tempe, kentang. Akhirnya aku sediakan, namun ini nggak banyak ya teman-teman. Untuk cabai ini tergantung kondisi harga ya teman-teman. Ketika harga naik kayak kemarin mencapai 70 hingga 100 ribu per kilo, itu penjualan di warung aku meningkat karena pelanggan aku mampu beli cabai itu seon sampai 1/4 kilo aja. Sedangkan ketika harga cabai seperti saat ini turun menjadi 38 ribu per kilo, mereka lebih memilih belanja langsung ke pasar. Kemudian untuk gula sekarang masih stabil ya teman-teman. Di tempat aku harga di grosir masih di harga 16.300 hingga 16.500 per kilo. Namun untuk minyak goreng sekarang mulai langka. Di tempat aku dari sebelumnya 13.500 per kilo naik menjadi 14.000 per kilo. Dan ini juga diperkirakan harganya akan terus bertambah lagi ya teman-teman. Aku sarankan untuk teman-teman pemula untuk selalu update harga sembako ya teman-teman. Meskipun stok lama masih ada, sebaiknya lebih menyesuaikan harga yang ada di pasaran.
Karena awal tahun 2024 ini banyak lagi barang-barang lain yang harganya berubah ya teman-teman. Cuman sekarang rata-rata naik semua. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya di luar sana. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.